Halo, salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan bahas masih dari tim nasional Indonesia. Kita akan keluar negeri, tapi bahasnya sepak bola dalam negeri. Kita akan ke Vietnam. Jadi Indonesia ya menang 4-1 dari Timor Leste. Cuman honestly sih gue agak melihat lebay ya. Banyak liputan atau reportase yang menggembar-gemborkan kemenangan dari Timor Leste ya. Justru menurut gue harusnya mereka kritik karena permainan kita yang sangat jauh dari yang diharapkan. Itu yang pertama. Kedua, belum lagi peluang kita ke babak selanjutnya ini sangat tipis banget. Ya, mungkin lu ada yang nggak sepakat dengan apa yang gue bilang, mungkin ada yang sepakat. Cuman gue mau bilang peta kekuatan di grup A ini sangat di luar dugaan, dan di luar dugaan ini membuat posisi kita menjadi sulit. Ya, kalau kita lihat di klasemen, nanti gue akan share, Indonesia ini baru mengumpulkan 3 poin di peringkat keempat. Ya, dan kalau nanti berikut ini Indonesia akan menghadapi Filipina ya. Ini pertandingan yang sangat penting, yang sangat menentukan. Kalau Indonesia bisa menang, maka belum otomatis juga kita akan masuk ke peringkat kedua ya. Artinya lolos ke fase berikutnya. Karena masih ada Vietnam. Di saat yang sama, Vietnam akan menghadapi Myanmar. Ini pertandingan yang memang tidak mudah. Karena Myanmar kita tahu secara mengejutkan mereka ada di posisi atas. Memang lawan pertama mereka relatif mudah ya, Timor Leste. Tapi di pertandingan kedua mereka mampu mengalahkan Filipina 3-2. Filipina sendiri mampu menahan Vietnam 0-0. Ini yang akhirnya mengubah konstelasi dari perkiraan banyak pengamat. Nah, kalau gue boleh jujur, melihat 2 pertandingan awal ini, dari permainan, dari hasil, jangankan bicara ke final, lolos aja kecil kemungkinannya. Karena tadi itu lawan Filipina, seri apalagi kalah masuk kotak, menang belum tentu. Ya, kalaupun menang kita masih menunggu Vietnam. Kalau Vietnam menang juga dari Myanmar, kita masih peringkat ketiga, masih di luar zona hijau atau yang lolos. Nah, di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Myanmar. Lagi-lagi ini halangan yang sangat berat. Sementara Vietnam menghadapi Timor Leste. Di atas kertas harus mereka pasti menang. Intinya adalah kalau Indonesia mau lolos, intinya adalah harus menang di 2 laga terakhir, melawan Filipina dan melawan Myanmar yang notabene di posisi ada di atas kita. Jadi nggak gampang. Kalau gue boleh prediksi ya, silakan lu argue atau mungkin nanti lu buktikan. Gue berani memprediksi kali ini Indonesia akan sulit rasanya untuk lolos even ke semifinal atau ke babak berikutnya. Sangat sulit. Itu tadi karena perhitungan-perhitungan yang di grup yang memang sangat di luar dugaan. Nah, yang kedua terkait permainan. Nah, kita akan bahas permainan melawan Timor Leste. Melawan Timor Leste ini agak sulit menjadikan ukuran ya, karena kelasnya ini boleh dikatakan kelas diantara bahkan seluruh tim dari ASEAN ini mungkin paling bawah. Mungkin hanya Laos ya yang satu level ya. Sehingga orang ketika bertemu Timor Leste, with all respect, ini mantan provinsi Indonesia ke-34 ya, itu orientasinya adalah lumbung gol. Dan kita lihat kemarin Indonesia hanya mampu menang dengan skor yang menurut gue sih kurang meyakinkan ya. Hanya skor 4-1, kita masih bisa kebobolan. Bahkan ada penalti ya yang digagalkan oleh Hernando Ari. Dan melihat begitu di pertandingan itu kita bisa melihat kembali masalah klasik ya, kekurangan tim nasional kita terkait di lini depan. Jadi babak pertama itu sebelum gua ke situ gua mau ini dulu ya soal formasi. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, nanti kita akan ke permainan. Pertama di bawah Mister Gawang, Hernando Ari ini menurut gue sih harusnya memang dari awal Hernando Ari ya, karena bagaimanapun juga dia lebih berpengalaman di timnas. Ya, kalau di liga mungkin kalau nggak salah, gue nggak tahu Adi Satrio apa Hernando Ari lebih banyak main ya, mungkin mirip-mirip ya. Itu satu. Kemudian di jantung pertahanan gue setuju, nggak ada masalah. Fahrudin Arianto dan Rizky Ridho ini sangat solid dan mereka sudah sering main bareng sejak di AFF kemarin juga, jadi sudah solid. Nah, di kiri
perubahan ini menurut gua nggak terlalu memberikan perbedaan antara Firza Andika dan juga Dewangga. Cuman yang satu yang menarik adalah ternyata Dewangga ini bisa juga long throw in kencang ya, seperti Pratama Arhan, yang apa namanya, pendahulunya lah kalau gue bilang. Nah di kanan tetap pakai Ilham Rio. Ini gue honestly kelihatannya gini, Ilham Rio dikasih kesempatan lagi, cuman kayaknya diinstruksikan untuk lebih disiplin bertahan. Dan ini yang dilakukan kemarin. Jadi lebih firm. Feeling gue dia diinstruksikan untuk jangan terlalu ke atas menyerang seperti ketika menghadapi Vietnam, dicocor terus. Padahal menurut gue ya, with all due respect dengan Sintayong, ini kan pertandingan yang boleh dikatakan lawannya lemah. Harusnya disinilah sebenarnya saatnya Rio Fahmi untuk lebih bisa tampil lebih agresif, mengeluarkan kemampuan agresivitasnya. Tapi oke, not bad juga, cuman juga nggak bisa memberikan, let's say, efek kejut. Nah akhirnya Asnawi dimasukin, ya jelas Asnawi beda ini kemampuannya ya, lebih bagus. Nah ini yang lini di belakang. Di lini tengah, ya di lini tengah ini ada perubahan. Kalau di pertandingan sebelumnya ini Mark Locke, Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Kali ini Rahmat Irianto digantikan sama Sahrian Abimanyu. Sama juga ini sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Kalau gue sih lebih konsisten melihat penampilan Ricky Kambuaya, walaupun kemarin sayang ada 1 atau 2 peluang emas ya yang didapatkan, syutingnya nggak terlalu maksimal ya. Dan kembali lagi memang agak susah sebenarnya honestly mengukur kekuatan atau komposisi ini cocok atau enggak ketika lawannya berbeda antara Vietnam dan Timor Leste. Nah kemudian di lini depan gue sangat setuju dengan Sintayong. Sadir Ramdhani ini udah lama ya kalau nggak salah nggak main dengan timnas, jadi touchnya nggak terlalu maksimal walaupun dia ikut persiapan juga. Cuman beda dengan Witan Sulaiman yang di AFF kemarin sudah sering bermain bersama, terutama di sisi kanan ya. Dua Sulawesi nih antara Asnawi dan Witan, terutama setelah Asnawi dimasukin itu langsung berbeda. Babak kedua itu lebih tajam, lebih ganas, lebih agresif, dan hasilnya kita lihat mereka bisa menyumbang 2 gol, Witan 1 gol dari Egri dan Fakhruddin Arianto 1 lagi. Nah babak kedua ini memang wajar ya lebih bagus. Kenapa? Karena memang pemain yang lebih berkualitas, yang lebih punya competitiveness levelnya dimasukkan, seperti Asnawi tadi contohnya. Jadi jelas beda lah. Babak pertama tuh ya sekali lagi yang tadi gue bilang, yang sempat gue skip di awal, menunjukkan ada masalah klasik yang belum terselesaikan. Memang tidak mudah. Ini yang gue bilang, kita nggak bisa instan melihat tim nasional kita punya striker yang tajam. Ya, ini kan masalah di AFF kemarin kan. Nah kemarin kemarin lawan Timor Leste itu kembali kelihatan. Di babak pertama itu kita punya nggak tahu mungkin 7 atau 8 peluang ya. Bahkan Egy sendiri tuh 3-4 peluang emas. Kemudian ada Ricky Kambuaya, terus siapa lagi, Irja kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya yang paling banyak tuh Egy lah 4 ya. Tapi hanya 1 yang bersarang di gawang Timor Leste. Jadi jelas ini masalah yang memang sudah bisa kita lihat dari AFF kemarin, dan memang butuh waktu untuk bisa melahirkan striker yang haus gol. Ini butuh pemenahan yang holistik, menyeluruh, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, liga dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang ya honestly ya, buat lo yang mungkin lahir di tahun sekitar 80-an atau yang udah nonton bola sejak 90-an, ini rindu banget dengan sosok-sosok striker kita zaman dulu yang tajam, haus gol, seperti Kang Peri Sandria, kemudian juga Kurniawan Dwi Wilanto, bahkan juga Bambang Pamungkas. Bahkan juga ada striker-striker tradisional ya, seperti Bujung Ismu, Irwansyah dari Aceh, dari Aceh, bahkan juga Rocky Putira. Ini yang kok sekarang memang nggak ada lagi. Dan sekali lagi ini bukan tugasnya pelatih tim nasional Indonesia untuk menciptakan striker seperti itu, tapi dari liga yang bagus, karena liga ini kan kawah candra di mukanya tim nasional. Jadi ya nggak bisa disalahin juga sih, karena memang sekali lagi kemampuan tim nasional kita sampai di situ. Nah terkait dengan peluang kita, seperti yang gue bilang di awal, jujur kalau gue justru tidak mau membebankan
Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ini melebihi apa yang mereka punya. Gue lihat sangat sulit lah bersaing saat ini dengan tim-tim lain yang sangat berbenah jauh, yang lebih tampil perform seperti Myanmar tadi yang mengejutkan. Bahkan juga Filipina kita tahu yang bahkan di negaranya adalah olahraga ketiga atau keempat juga mampu untuk merangsek ke posisi kedua. Jadi kalau bisa lolos aja, gua udah merasa kita bagus. Bukan gua maunya di situ, gua maunya kalau bisa juara tentu. Cuman kalau gua sebagai pengamat sepak bola, sebagai pecinta sepak bola, gua merasa kali ini kelihatannya kita bahkan tidak bisa melihat Indonesia ke semifinal. Tapi mudah-mudahan prediksi gua salah, dan juga mudah-mudahan harapan kita yang benar bisa ke final setidaknya, dan kalau bisa juara. Nah, itu ulasan gue dari timnas, dan sedikit mungkin kita maju ke depan sebelum gue tutup. Jadwal berikutnya Indonesia ini akan menghadapi Filipina tanggal 13 ya. Jadi ini hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat mereka main. Demikian juga Myanmar dan Vietnam. Karena nanti kita akan menunggu juga hasil Myanmar dan Vietnam, karena ada hubungannya juga dengan nasib tim nasional kita. Kalau hitung-hitungannya sih tentu pertama kita berharap Indonesia menang, kedua kita berharap Myanmar yang menang supaya Vietnam bisa kita lewatin. Jadi kalau Vietnam kalah, kemudian kita menang lawan Filipina, kita langsung ke peringkat kedua. Dan kalau kita menang lagi di pertandingan terakhir, maka kita yang bisa lolos. Jadi mudah-mudahan itu, dan kebetulan gua bawain juga partai yang Myanmar Vietnam yang jam 19 hari Jumat ya di iNews. Jadi ya lu harus nonton juga selain Filipina Indonesia. Kalau Indonesia menang, maka pertandingan Myanmar Vietnam wajib lu tonton untuk melihat, dan kita berharap yang menang Myanmar ya. Oke, itu dulu ulasan gua terkait tim nasional Indonesia. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercipta, Indonesia bisa melaju sejauh mungkin di SEA Games kali ini ya. Jaga kesehatan, salam sehat, sampai jumpa. Ciao.